Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Widian akan memberikan tutorial atau penjelasan tentang bagaimana cara konfigurasi di HCP server di Debian 10. Pastikan kalian sudah menginstal Debian dan Debiannya di sini sebagai server dan Windows 7-nya ini sebagai client. Nah, selanjutnya kita pastikan setting dulu jaringan di masing-masing sistem operasi. Nah, untuk setting jaringannya, kalian bisa buka pengaturan, kemudian pilih jaringan. Nah, di sini itu untuk virtual itu memberikan 4 adaptor. Nah, kita cukup memakai adaptor 1, adaptor 2 dan adaptor 3-nya tidak usah dipakai, jadi kita pakai adaptor 1 aja. Ini untuk menghubungkan antara server dalam satu virtual, server dan klien dalam satu virtual. Nah, di sini sebelumnya untuk perkenalan aja, biasanya di virtual itu yang paling sering digunakan di sini ada jaringan banyak ya, ada NAT, jaringan NAT, adapter bridge, jaringan internal, adapter hanya host, driver generic. Nah, di sini yang sering sekali digunakan itu adalah jaringan ini NAT, adapter bridge, jaringan internal, dan adapter hanya host. Keempat jaringan ini. Nah, kalian sudah mengerti apa belum masing-masing dari keempat jaringan ini? Kalau belum, yang pertama NAT. NAT merupakan jaringan yang ada pada VirtualBox. Mode NAT memungkinkan komputer utama kita, komputer utama itu disebut sebagai host, berbagi jaringan internet kepada komputer virtual atau misalkan Debian ini. Nah, itu disebut sebagai komputer guest. Dalam mode NAT, komputer guest akan menggunakan IP komputer host untuk terhubung ke internet. Setting jaringan dengan mode ini akan membuat komputer guest dapat melakukan ping ke komputer host, tapi tidak sebaliknya. Jadi maksudnya jika komputer host itu connect ke jaringan, lalu kita setting jaringannya menggunakan jaringan NAT di komputer guest kita atau Debian 10 kita yang ada di virtual, itu nanti secara otomatis kita juga akan bisa connect ke internet sesuai dengan komputer host kita. Nah, untuk berikutnya adalah adapter bridge. Mode bridge adapter membuat guest dan host terlihat seperti dua komputer yang berbeda, yang terhubung secara fisik ke jaringan yang sama. Komputer guest tidak lagi dianggap virtual, melainkan terbaca seperti komputer asli. Oleh karena itu, dalam mode ini IP komputer guest harus disamakan subnetnya dengan host. Pengguna mode bridge ini ada syaratnya, yaitu komputer host harus terhubung ke dalam satu jaringan. Yang ketiga ada jaringan internal atau internal network. Mode ini membuat komputer guest terhubung pada jaringan internal yang dapat berkomunikasi hanya sesama komputer di lingkungan virtual saja. Nah, yang kita gunakan ini nanti adalah jaringan internal, karena untuk menghubungkan Debian 10 dan Windows 7 yang dia itu sama-sama berada dalam satu virtual. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah host only adapter atau adapter hanya host. Mode ini menghubungkan komputer guest dengan komputer host seolah-olah
terhubung melalui jaringan. Bedanya sama mode bridge adalah mode host only. Adapter ini mengharuskan host terhubung ke jaringan. Jadi hostnya atau komputer utamanya itu harus terhubung ke jaringan. Jadi itu tadi keempat jaringan yang sering digunakan di dalam VirtualBox. Kita pasang dalam Debian yaitu jaringan internal. Kemudian kita oke. Nah, pastikan di Windows juga memakai jaringan internal sebelum kita nyalakan ya. Jadi ini sudah pakai jaringan internal, adapter satu saja. Kemudian Debian-nya kita coba nyalakan. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, lalu kita masuk ke terminalnya Debian. Karena Debian menggunakan Debian yang berbasis teks atau command line interface. Jadi dia tidak memakai Debian yang berbasis desktop karena interface yang banyak warna, banyak tampilan itu akan membuat memperlama kinerja dari Debian, karena Debian ini nanti yang diperlukan adalah untuk servernya. Jadi kita konfigurasinya secara CLI. Kemarin setelah kita menginstal Debian itu kan ada dua user, yaitu user super user dan user biasa. User biasa itu tidak bisa digunakan untuk konfigurasi. Nah, kalau super user kita bisa gunakan untuk konfigurasi. Nah, kebetulan kemarin super usernya kita inputkan saja loginnya, yaitu usernya root, kemudian passwordnya juga root. Jadi terserah di komputernya masing-masing kalian. Oke, setelah ini pastikan kalau Debian super user itu hashtag di akhirannya adalah hashtagnya adalah ya ini hashtag pagar. Jadi kalau user biasa itu bentuknya adalah akhirannya adalah $. Nah, ini sudah masuk, kita cek IP address-nya. Nah, di sini yang aktif adalah loopback dan np0s3. Jadi kita setting dulu. Caranya adalah kita setting interface-nya nano /etc/network/interface. Nah, di sini sudah Budian rubah. Jadi di sini ngikutin aja auto endpost 3 device endpost 3 init static addressnya 192.168.1.2 dan netmasknya 255.255.255.0. Kemudian kita simpan, yaitu Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Nah, setelah kita lakukan setting, kita restart dulu network interface-nya, yaitu dengan cara /etc/init.d/networking restart.
Nah, kalau sudah ada tandanya oke hijau itu artinya konfigurasi IP-nya kita sudah berhasil. Nah, kita cek lagi. Nah, di ENP0S3 itu sudah IP-nya adalah 192.168.1.2 dengan subnet 24. Selanjutnya yaitu kita install DHCP servernya. Caranya adalah kita harus pastikan masuk di DVD 2. Kalian bisa lewat sini atau lewat sini. Nah, kebetulan medium ini sudah masuk di DVD 2. Nah, kalian bisa lewat sini, tambahkan optiknya di DVD 2. Oke, kalau sudah, kemudian kalian bisa tuliskan perintah apt min get apt min cd-rom add. Nah, ini artinya adalah untuk menambahkan CD 2-nya di server. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita install DHCP servernya, yaitu dengan cara apt min get install isc min dhcp min server. Oke, kemudian kita enter. Kita tunggu dulu. Nah, oke, lanjut ke pindah ke direktori DHCP-nya. Nah, ini artinya sudah masuk ke direktori DHCP. Kemudian kita lihat LS-nya. Nah, ke-6 paket ini artinya sudah masuk di komputer kita. Artinya sudah terinstall ya, anak-anak. Terus kemudian kita langsung saja konfigurasinya, yaitu nano etc host. Di sini kita ganti IP-nya 192.168 disesuaikan dengan IP servernya, yaitu 192.168.1.2 dengan host DNS-nya yaitu debian.com. Kita simpan, kemudian kita keluarkan. Lanjut, setelah kita setting host, kita setting ke DHCP nano etc spasi default spasi DHCP min server. Oke. Nah, di sini kita aktifkan dulu anak-anak. Yang aspek ini kita hapus, kemudian interface-nya juga di sini disesuaikan dengan IP yang upload tadi, yaitu ENP0S3. Kita save, enter, kemudian keluarkan. Setelah itu kita masuk di DHCP-nya, DHCPD nano dhcpd.com. Nah, seperti ini anak-anak. Kita cari assembly-nya. Assembly. Nah, ini assembly kita hapus semua step yang ada di sini
untuk mengaktifkannya. Oke anak-anak, sebentar, tadi ada masalah, kita ulangin lagi. Oke, basically-nya ya. Kita hapus dulu. Nah, subnet masknya kita mulai dari subnetnya adalah 192 168 1.0 dan net masknya adalah 255 255 kemudian di sini 192 168 1.3 sampai lainnya, terserah mau menggunakan berapa klien. Kalau saya lainnya dari 1.1 ke 1.10. Kemudian ini domain name servernya diisi dengan IP servernya 192.168.1.2. kemudian ini namanya domainnya debian.com. kemudian routernya ini kita kasih IP-nya sama dengan server 192.168.1.2. kemudian broadcastnya 255 broadcastnya 192.168.1.255. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Nah, setelah dhcpdaily.com itu sudah selesai, artinya kita harus restart dari konfigurasi DHCP server itu tadi ya anak-anak. Jadi perintahnya adalah /etc/init.g/isc min dhcp init server, kemudian restart. Nah, oke, ini sudah berhasil anak-anak. Kita tes saja. Jadi di Windowsnya tadi kita nyalakan. Caranya tes.
Kalau sudah seperti ini, kita langsung tes di di adapter settingnya, kita cek. Nah, langsung kita cek di statusnya aja. Nah, di sini sudah sesuai ya anak-anak. Untuk DNS-nya sudah debian.com, kemudian DHCP-nya enable, IP-nya sudah sesuai, yaitu IP klien itu dari 1.3 sampai 1.10. Nah, ini kebetulan dia mendapatkan IP otomatis dari server, yaitu yang 1.3. Kemudian ini bisa dibaca sendiri untuk DP dan sebagainya. Oke, sekian, gitu aja. Pastikan untuk IP-nya sudah di obtain, jadi tidak diisi secara manual. Kalau manual berarti bukan DHCP. Nah, di sini di obtain. Oke, terima kasih. Semoga berhasil. Silahkan dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.